Assalamualaikum, halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di channel Kimatika. Di video kali ini, kita akan belajar tentang salah satu jenis ikatan kimia, yaitu ikatan ion atau elektrovalen. Nah, namun sebelumnya, kakak akan menjelaskan dulu tentang ikatan kimia ya. Ikatan kimia adalah ikatan antar atom yang terjadi agar atom yang berikatan di dalamnya memiliki konfigurasi elektron stabil. Di video sebelumnya kita sudah pernah membahas ya, bahwa konfigurasi elektron stabil adalah konfigurasi elektron yang sama seperti gas mulia atau golongan 8A, yaitu konfigurasi elektron yang memiliki elektron valensi sama dengan 2 atau duplet, atau umumnya memiliki elektron valensi 8 atau oktet. Jadi, bisa dibilang yang memiliki peranan penting pada ikatan kimia adalah elektron valensi. Pada umumnya, ikatan kimia terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah ikatan ion atau elektrovalen, yang kedua adalah ikatan kovalen, dan yang ketiga adalah ikatan logam. Lalu apa perbedaan dari ketiga ikatan ini? Kalau ikatan ion atau elektrovalen adalah ikatan yang terjadi antara atom logam dan non-logam. Kalau ikatan kovalen terjadi antara non-logam dengan non-logam. Sedangkan ikatan logam terbentuk dari atom logam dengan atom logam dan terjadi dalam satu jenis unsur logam. Nah, agar lebih jelas lagi perbedaannya, ketiga jenis ikatan ini akan kita bahas satu-satu ya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang ikatan ion atau elektrovalen. Ikatan ion adalah ikatan yang terbentuk antara atom logam dengan non-logam. Ingat ya, atom logam itu berasal dari golongan 1A, 2A, dan 3A. Sedangkan atom-atom non-logam itu berasal dari golongan 4A sampai dengan 7A. Kalau golongan 8A juga non-logam ya, tapi karena dia sudah stabil, maka tidak perlu lagi untuk berikatan. Nomor golongan kan sama dengan elektron valensi. Ingat, jika elektron valensinya 1 sampai 3, maka akan cenderung untuk melepaskan elektronnya. Sedangkan yang berelektron valensi 4 sampai 7 akan cenderung untuk menerima elektron. Jika melepas elektron membentuk ion positif, dan jika menerima elektron akan membentuk ion negatif. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa ikatan ion adalah ikatan yang terjadi karena adanya serah terima elektron. Jadi, ada yang melepas elektron dan ada yang menerima elektron sehingga terbentuklah suatu ikatan yang disebut dengan ikatan ion. Oke, jelas ya? Sekarang kita lanjut ke contoh pembentukan ikatan ion. Contoh yang pertama, ikatan yang terbentuk antara atom Na dan atom Cl. Ingat, yang berperan penting dalam ikatan kimia adalah elektron valensi, jadi kita tentukan dulu elektron valensi dari masing-masing atom ini ya. Untuk Na, konfigurasi elektronnya 281, berarti elektron valensinya 1. Nah, jika elektron valensinya 1, berarti si Na akan cenderung untuk melepaskan elektron, membentuk ion positif, yaitu Na+. Sedangkan Cl, konfigurasi elektronnya 287, berarti elektron valensinya 7, maka si Cl akan cenderung untuk menerima 1 elektron, sehingga membentuk ion Cl-. Karena Na melepas 1 elektron dan Cl menerima 1 elektron, maka terjadilah ikatan dan terbentuk senyawa NaCl. Jika kita buat rumus Lewisnya, Na berelektron valensi 1, Cl berelektron valensi 7. Kemudian Na melepaskan 1 elektronnya, membentuk ion Na+, dan Cl- menerima 1 elektron dari Na, membentuk ion Cl-. Sehingga terjadilah ikatan ion dan terbentuk senyawa NaCl. Jadi ikatan ionnya yang ini ya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Misal kita ingin mengikatkan atom Mg dan atom Cl. Kita tentukan elektron valensinya ya. Mg 12 berarti 282, elektron valensinya 2. Sedangkan Cl 17 berarti 287, maka elektron valensinya adalah 7. Agar stabil, Mg harus melepaskan 2 elektronnya membentuk ion Mg2+. Sedangkan Cl agar stabil dia harus menerima 1 elektron sehingga membentuk ion Cl-. Lalu senyawa apa yang terbentuk jika keduanya berikatan? Perhatikan cara menentukan senyawanya. Agar terbentuk ikatan, jumlah elektron yang dilepas harus sama dengan jumlah elektron yang diterima. Artinya, jumlah muatan positifnya harus sama dengan jumlah muatan negatifnya. Kita lihat di sini, Mg-nya 2+, sedangkan Cl-nya 1-. Berarti, Cl-nya harus ada 2. Nah, Mg-nya 1 tidak perlu ditulis, Cl-nya
2, sehingga senyawa yang terbentuk adalah MgCl2. Paham ya? Sekarang kita coba contoh lainnya. Misal atom Al berikatan dengan atom S. Buat konfigurasi elektronnya, untuk Al283 berarti elektron valensinya 3, untuk S286 berarti elektron valensinya 6. Al membentuk ion Al3+, sedangkan S akan membentuk ion S2-. Lalu kita samakan jumlah muatannya. Cara gampangnya kita kali silang aja ya. Jadi di sini Al jumlahnya 2 menyesuaikan dengan muatan S, sedangkan S jumlahnya 3 menyesuaikan dengan muatan Al. Jadinya 2Al3+ ditambah 3S2-. Sehingga senyawa yang terbentuk adalah Al2S3. Nah, yang tadi biar gampang juga dikali silang aja ya. Jadi jumlah Mg menyesuaikan dengan muatan Cl yaitu 1, sedangkan jumlah Cl menyesuaikan dengan muatan Mg yaitu 2. Gimana? Paham ya? Nah, sekarang kakak akan memberikan cara yang lebih gampang untuk menentukan senyawa yang terbentuk dari ikatan ion. Caranya, kita ingat lagi atom-atom gas mulia atau 8A beserta nomor atomnya, yaitu cara mengingatnya Heran, Nenek, Ari, Keriting, Sekali, Rambutnya. Nomor atom masing-masing adalah 2, 10, 18, 36, 54, dan 86. Atom-atom lain agar stabil kan harus mengikuti konfigurasi elektron gas mulia. Artinya jumlah elektronnya juga harus sama kan? Nah, kita ambil contoh yang tadi yaitu Mg dan Cl. Mg jumlah elektronnya 12 sedangkan Cl 17. Mg jumlah elektronnya 12 berarti Mg harus mengikuti jumlah elektron gas mulia yang paling mendekati. Yang paling mendekati adalah 10, yaitu punyanya si Ne. Berarti caranya 12 dikurang 10, berarti positif 2 ya, makanya Mg membentuk ion 2+. Sedangkan Cl jumlah elektronnya 17, berarti dia harus mengikuti yang paling mendekati adalah 18, punyanya si Ar. Berarti 17 dikurang 18. 17 dikurang 18 adalah -1, berarti muatan Cl adalah min. Jadi senyawa yang terbentuk adalah, tinggal kali silang ya, Mg-nya 1, Cl-nya 2, berarti MgCl2. Jadi, dengan menggunakan cara ini, kita tidak perlu lagi membuat konfigurasi elektron dan menentukan elektron valensinya. Lanjut, kita coba contoh yang lain. Misal atom A bernomor atom 57 berikatan dengan atom D bernomor atom 84. Jumlah elektron A adalah 57, berarti agar stabil siapa yang harus diikutinya? Yang paling mendekati ya, yaitu si Xe yang nomor atomnya 54. Berarti 57 dikurang 54 adalah positif 3, maka muatan A sama dengan 3+. Lanjut yang D, jumlah elektronnya 84, berarti agar stabil yang diikutinya adalah si Rn yang jumlah elektronnya atau nomor atomnya 86. Berarti 84 dikurang 86 atau sama dengan -2, maka muatan D adalah 2-. Oke, maka lanjut senyawa yang dihasilkan adalah, tinggal kita kali silang ya, berarti A2D3. Jadi A2D3. Oke, cukup jelas ya. Sekian dulu untuk video kali ini. Semoga adik-adik paham dengan penjelasan kakak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.